Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 691. Bos Lin, untuk apa kamu menginginkanku? Suara seorang pria datang dari ujung telepon. Ergo, apakah Koenigsegg hitam dan hijau Anda disewakan? Stephen Lin bertanya. Ya, saya menyewakannya ke perusahaan media, ada apa? Kata orang bernama Ergo di ujung telepon. Oh, saya tidak sengaja membakar mobil itu, bisakah saya membayar Anda kembali? Tanya Stephen Lin. Ergo di ujung telepon tampak tertegun sejenak, tetapi kemudian dia langsung berkata, Tuan Lin, mengapa Anda membakar mobil itu ketika Anda baik-baik saja? Anda memesan satu, Anda berbicara dengan perusahaan media, itu saja untuk saat ini, kata Stephen Lin, dan menutup telepon. Semua orang di sekitar yang melihat pemandangan ini tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang seperti apa Tuan Lin ini? Apakah dia benar-benar memanggil orang-orang dari perusahaan penyewaan mobil Tianhao? Aku bahkan tidak ingin memiliki nama yang bagus untuk berpura-pura. Bagaimana mungkin pemilik perusahaan penyewaan mobil Tianhao memanggil Ergo dengan nama seperti itu? Tian Ai berkata dengan nada menghina. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata Tian Ai, mereka pikir itu sangat masuk akal. Perusahaan persewaan mobil yang dapat menyewakan Koenigsegg harus disebut dengan nama yang relatif tinggi. Bagaimana bisa disebut Ergo? Tian Ai, pemilik perusahaan penyewaan mobil Tianhao benar-benar bernama Ergo. Dari semua orang, hanya manajer yang berkata dengan ekspresi serius. Apa? Semua orang tercengang lagi ketika mendengar kata-kata manajer. Pemilik Tianhao Car Rental sebenarnya bernama Ergo. Bahkan jika itu disebut Ergo, mungkin itu adalah aktor yang dia cari untuk sementara, kata Tian Ai. Kata-kata Tian Ai tidak beresonansi dengan semua orang, karena Stephen Lin menelepon di tempat dan tidak berkomunikasi dengan ujung telepon sebelumnya. Bagaimana ujung telepon yang lain bisa menjadi aktor Stephen Lin? Siapapun yang memiliki otak tahu ini tidak mungkin. Tian Ai juga dengan cepat menyadari kesalahan dalam kata-katanya. Wajahnya sedikit berubah, sedikit malu. Saat itu, telepon manajer berdering. Manajer mengangkat telepon, melihatnya, dan segera menjawab panggilan itu. Bos. Manajer berjalan ke samping sambil berbicara di telepon. Ayo kita kosongkan dulu, sebentar lagi mobil ini akan meledak. Kata polisi itu sambil melihat mobil yang kursi pengemudinya sudah terbakar. Orang-orang di sekitar bubar. Koenigsegg itu terbakar sendirian di jalan. Saat ini, polisi tidak terburu-buru untuk membawa Stephen Lin pergi, karena mereka menyadari bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Tidak lama kemudian, agen itu kembali. Wajahnya agak pucat, dan dia berjalan ke sisi Tian Ai. Apa yang dikatakan perusahaan? Tian Ai bertanya. Bos mengatakan bahwa agen persewaan mobil Tianhao telah memanggilnya dan mengatakan bahwa kami akan mengembalikan uang sewa kami, dan kami tidak perlu khawatir tentang mobil itu, kata agen itu dengan suara rendah. Apa? Tian Ai memandang agen itu dengan tidak percaya dan berkata, puluhan juta mobil dibakar, jadi jangan khawatir tentang masalah ini. Adalah saudaranya yang baik secara tidak sengaja membakarnya. Jadi dia tidak akan mengejar hal-hal ini, kata agen itu. Saudaraku yang baik, Tian Ai menatap Stephen Lin. Apakah kakak laki-laki yang Ergo bicarakan tentang pria di depannya? Apa identitasnya? Untuk dapat membakar mobil senilai lebih dari 30 juta yuan dengan ringan, dan kemudian pemiliknya masih tidak mengejarnya. Petugas, mari kita cabut kasusnya. Kata agen itu kepada polisi. Karena pemilik mobil tidak akan dimintai pertanggungjawaban, maka orang yang menyewa mobil tidak akan dimintai pertanggungjawaban apapun. Cabut kasusnya. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka langsung bingung. 30 juta mobil dibakar, dan kasusnya ditutup seperti ini. Polisi juga sedikit bingung,
Koenigsegg yang terbakar ini bernilai lebih dari 30 juta yuan, bukan sepeda bersama di pinggir jalan. Bahkan jika Anda membakar sepeda bersama, perusahaan yang berbagi sepeda akan menuntut orang yang membakar sepeda itu. Ada baiknya Koenigsegg mencabut kasusnya secara langsung. Sepertinya orang yang membakar sepeda itu tidak mau memikul tanggung jawab apapun. Puluhan juta mobil ini tidak berbeda dengan puluhan ribu mobil saat terbakar. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata dengan bercanda. Wajah Tian Ai pucat, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika dia adalah kepala babi, dia sudah tahu saat ini bahwa pria biasa di depannya ini pasti orang yang hebat. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ergo tidak bertanggung jawab atas pembakaran mobil? Hal ini, itu terlalu boros, jangan lakukan itu di masa depan, kata Gu Feiyan dengan serius. Mobil bernilai puluhan juta tidak umum, dan tidak mudah untuk membakarnya bahkan jika kamu mau. Stephen Lin berkata, menatap Tian Ai dan berkata, karena ini mobil sewaan, jangan terlalu sok, atau kamu akan menjadi idiot, tahukah kamu? Aku. Ini. Tian Ai ragu-ragu, terdiam, sejujurnya, dia sudah ditakuti oleh Stephen Lin. Tuan, kami salah tentang masalah ini hari ini, dan saya harap Anda memiliki banyak orang, jangan sepengetahuan kami. Agen itu berkata kepada Stephen Lin sambil membungkuk. Jika saya ingin memiliki pengetahuan seperti Anda, maka Anda akan terbakar dengan mobil itu, kata Stephen Lin dengan jijik. Polisi itu melihatnya sedikit, dan merasa bahwa kepura-puraan Stephen Lin terlalu berlebihan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius wajah polisi mereka. Tetapi mengingat satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang, polisi itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ayo pergi. Stephen Lin menyapa Gu Feiyan, lalu naik sepeda tandem yang berakhir di belakang Koenigsegg dan pergi. Semua orang berdiri di tempat, menyaksikan keduanya pergi, dengan ekspresi aneh di mata mereka. Ledakan. Dengan dentuman keras, Koenigsegg akhirnya meledak menjadi tumpukan terak. Semua orang tercengang, dan wajah jelek mereka menjadi semakin jelek. Apa asal-usul pria ini? Apakah dia benar-benar orang kaya di daftar Forbes? Tanya Tian Ai dengan suara rendah. Entahlah, tapi tidak mungkin membakar mobil yang bernilai puluhan juta, tanpa aset yang bernilai miliaran, kata agen tersebut. Sialan, anjing besar. Tian Ai tidak bisa menahan kutukan. Orang-orang di sekitar tidak memarahinya, karena mengutuk berarti ketidakmampuan. Jelas, saat ini, Tian Ai tidak ada hubungannya dengan pria itu tadi. Dan tantangan 3 hari untuk memutuskan pasangan itu dianggap gagal. Kecuali wanita itu gila, bagaimana dia bisa putus dengan pria kaya, tampan, dan bertanggung jawab? Kembalilah, kata agen itu. Semua orang saling memandang, dan kemudian pergi tanpa minat. Kali ini ketika mereka datang ke kota Xiaoli, mereka akan merekam beberapa video wanita cantik di Xiangche sebagai bahan, tetapi sekarang mobilnya terbakar dan wajah Tian Ai ditampar, yang bisa mereka lakukan hanyalah kembali dengan cepat untuk mengakhiri perjalanan ini ke kota Xiaoli. Bagi Stephen Lin dan Gu Feiyan, pembakaran mobil hanyalah episode kecil, dan itu tidak memengaruhi suasana hati mereka. Namun, Gu Feiyan masih memberitahu Stephen Lin dengan sangat serius bahwa di masa depan, cobalah untuk tidak memiliki perilaku sok yang menghabiskan uang dan uang orang. Perilaku seperti itu terlihat sangat keren dan memalukan, tetapi pada akhirnya Anda masih harus memberi uang kepada orang lain, apakah itu 30 juta, 3 juta, atau 300 ribu, sama sekali tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya untuk berpura-pura. Stephen Lin mengangguk berulang kali setelah diajari oleh Gu Feiyan, mengatakan bahwa di masa depan, jika dia ingin berpura-pura, dia harus berpura-pura menjadi 300 juta atau 3 miliar, agar sejalan dengan statusnya sebagai miliarder. Gu Feiyan tersenyum, dan juga memarahi anjing besar itu. Setelah menghabiskan beberapa jam, Stephen Lin dan Gu Feiyan berhenti, dan akhirnya berkendara mengelilingi Danau Erhai. Setelah itu,
Keduanya pergi ke Gunung Changshan terdekat untuk berjalan-jalan. Awalnya keduanya berencana mencari tempat untuk makan malam, tetapi penginapan menelepon dan mengatakan bahwa mereka harus kembali secepatnya. Stephen Lin mengira sesuatu telah terjadi, dan segera kembali ke penginapan bersama Gu Feiyan. Begitu sampai di lobi penginapan, Stephen Lin melihat Su Guancong. "Tuan Lin, Nyonya Gu, makan malam dengan cahaya lilin Anda sudah siap, silakan ikuti saya untuk makan malam," kata Su Guancong sambil tersenyum. Stephen Lin tertegun sejenak, dia meminta Su Guancong untuk mendekorasi ruangan, tetapi dia tidak memintanya untuk mengatur pesta makan malam, dan penginapan secara khusus memintanya untuk kembali, mungkinkah untuk makan malam ini. Stephen Lin memandang Su Guancong dengan rasa ingin tahu, dan Su Guancong berkedip padanya. "Dan makan malam dengan cahaya lilin?" Gu Feiyan bertanya dengan heran. "Ya, ya." Stephen Lin mengangguk, dan memutuskan untuk bertanya nanti. Di bawah kepemimpinan Su Guancong, keduanya datang ke platform kayu di luar hotel. Saat ini, tidak ada seorang pun di platform kayu, dan sebuah meja diletakkan di tengah, dengan beberapa lilin menyala di atas meja. Stephen Lin dan Gu Feiyan duduk di atas meja. "Hari ini saya secara khusus mengundang koki etnis paling terkenal di kota Xiaoli kami untuk memasak makan malam untuk Anda berdua. Pada saat yang sama, tidak ada orang lain yang akan mengganggu makanan Anda malam ini. Saya harap Anda dapat menikmati makanan ini." "Makan malam," kata Su Guancong, tersenyum sedikit, berbalik dan pergi. "Aku tidak menyangka kamu begitu romantis." Gu Feiyan memandang Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, "Itu wajar." Meskipun Stephen Lin sedikit bingung, dia masih menjawab sebagai hal yang biasa. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Stephen Lin pergi sebentar dan menemukan Su Guancong. "Bos Su, apa pengaturanmu?" Stephen Lin bertanya. "Anda meminta saya untuk mendekorasi kamar Anda. Saya tahu malam ini akan menjadi malam yang penting bagi Anda, jadi rasa upacara harus dimulai dengan makan malam. Makan malam ini diberikan kepada Anda. Terima kasih atas pengingat Anda sebelumnya. Jika tidak untukmu, penginapan kami akan menderita kerugian besar kali ini," kata Su Guancong. "Saya tidak melakukan apa-apa," kata Stephen Lin. Su Guancong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena pengingat Anda, saya secara khusus menyesuaikan pengawasan dan akhirnya menemukan kedua orang itu. Kedua orang itu mengatakan bahwa mereka dipekerjakan oleh orang lain. Saya mengikuti petunjuk dan akhirnya menemukan majikan mereka. Itu adalah internet selebriti bernama Tianai yang tinggal di 102. "Oh," Stephen Lin bertanya dengan heran, "mengapa dia melakukan ini? Untuk memerasku?" Su Guancong berbisik, "Dia kembali sore ini ketika dia menemukanku. Dia berkata bahwa dia menemukan beberapa masalah di tempat kami. Jika dia tidak ingin masalah ini terungkap, dia harus membayar biaya promosi. Saat itu, saya menyadari bahwa dia menyewa orang untuk menghancurkan kolam renang saya untuk membuat detipuan. Jika kamu tidak mengetahuinya saat itu, maka aku benar-benar tertangkap olehnya." Petik 2. Apa yang terjadi kemudian? Stephen Lin bertanya. "Kemudian saya menelepon polisi, dan polisi membawanya pergi," kata Su Guancong. "Kerja bagus." Stephen Lin tertawa. "Aku bisa melarikan diri karena kamu, jadi aku menyiapkan yang ini untukmu dan kekasihmu. Semoga kamu bahagia," kata Su Guancong. "Terima kasih." Stephen Lin menepuk bahu Su Guancong, lalu berbalik dan pergi. Bab 692. Meski begitu, gangguan kecil di kota Xiaoli telah berlalu. Stephen Lin tidak berniat untuk membunuh Tian Ai, tetapi siapa sangka dia akan melakukan hal yang begitu rendah, dan langsung dikirim ke kantor polisi oleh Su Guancong. Tian Ai tidak bisa lepas dari tuduhan pemerasan, dan jumlah uang yang dia peras pasti tidak sedikit. Saat itu dia tidak akan bisa keluar setelah beberapa tahun. Diperkirakan masalah ini akan terungkap di internet dalam waktu singkat, dan Ai tidak akan punya jalan keluar hari itu. Stephen Lin kembali ke meja dengan suasana hati yang sangat baik.
kencing dan membuatmu bahagia? Gu Feiyan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat penampilan Stephen Lin. Stephen Lin secara singkat berbicara tentang urusan Tian Ai. Gu Feiyan bertepuk tangan dengan gembira setelah mendengarkan, dan mengatakan bahwa Tian Ai melakukannya sendiri. Namun, dia sama sekali tidak berguna, setidaknya itu menambah sedikit rasa dalam perjalanan kita, dan juga meningkatkan hubungan kita, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Memang, dia masih berguna. Gu Feiyan mengangguk. Sejujurnya, orang seperti itu bisa memiliki jutaan penggemar. Hanya bisa dikatakan terlalu mudah menjadi selebritas internet sekarang, Stephen Lin menghela nafas. Bukankah, untuk menjadi selebritas internet sekarang, selama kamu mau bertarung, tidak ada batasan yang lebih rendah. Sangat mudah untuk menjadi terkenal. Jika kamu tidak bisa, selama kamu bisa memakannya, kamu bisa memakannya. Dulu, kamu bisa memakannya, tapi sekarang kamu bisa menjadi seorang guru. Saya tidak tahu apakah saya meremehkan kata guru, kata Gu Feiyan. Ada juga yang mengambil kursus sukses. Saya kadang-kadang bisa melihat mereka. Mereka seperti darah ayam. Mereka bisa menjadikan Anda miliarder di setiap kesempatan. Anda hanya perlu membayar beberapa ratus dolar untuk uang sekolah. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang yang menghadiri kelas-kelas itu. Jika menjadi miliarder begitu mudah, para dosen itu pasti sudah menjadi miliarder. Untuk mengajar Anda, ini seperti mereka yang memberitahu Anda bahwa judi adalah kemenangan yang pasti masuk akal. Stephen Lin berkata, "Ayah, menurutku kita harus membicarakan sesuatu yang sesuai dengan lingkungan di lingkungan yang begitu indah. Bagaimana menurutmu?" Gu Feiyan bertanya sambil tersenyum. Itu benar. Stephen Lin mengambil gelas anggur yang telah dituangkan dengan anggur merah di atas meja sambil tersenyum, menyentuh Gu Feiyan dan berkata, "Minumlah." Petik 2. Jangan minum terlalu banyak. Gu Feiyan tersenyum tetapi bukan senyum melihat Stephen Lin dengan hati-hati. Dia berkata, "Kalau tidak, aku akan tertidur lagi ketika aku kembali ke kamarku." Petik 2. Kamu sepertinya tidak ingin tertidur. Stephen Lin juga bertanya dengan setengah senyum. Apakah menurutmu aku harus tertidur? Gu Feiyan bertanya. Apakah kamu pikir kamu harus tertidur? Stephen Lin bertanya balik. Gu Feiyan tersenyum manis, mengulurkan tangannya dan meletakkannya dengan lembut di tangan Stephen Lin, dan berkata dengan suara rendah, "Malam ini, aku tidak ingin tidur semalaman." Pada saat ini, pelayan mulai membawa hidangan yang sudah disiapkan, menyela pikiran Stephen Lin untuk menggoda Gu Feiyan. Keduanya duduk di platform kayu, meniupkan angin sepoi-sepoi, saling memandang, dan ada perasaan bahwa mereka tidak pernah bosan bertemu satu sama lain. Ini mungkin yang disebut kecantikan di mata yang melihatnya. Stephen Lin dan Gu Feiyan yang makan malam sangat puas. Rasa hidangannya adalah cita rasa makanan khas setempat. Keahlian koki cukup bagus. Ditambah dengan lingkungan tempat kejadian, beberapa kombinasi membuat makan malam ini lebih berlapis. Hanya saja tidak sama seperti sebelumnya. Setelah makan malam, Stephen Lin dan Gu Feiyan yang sedikit mabuk berjalan ke lobi penginapan. Di aula, banyak tamu duduk di sofa pemilik penginapan. Su Guancong sedang duduk di tempat yang mirip panggung, bermain dan bernyanyi dengan gitar di tangannya. Stephen Lin merangkul pinggang Gu Feiyan, berjalan ke samping dan duduk, mendengarkan nyanyian Su Guancong bersama yang lain. Pelayan mengantarkan koktail campur, dan Stephen Lin ingin membayar sebelum dia tahu itu gratis. Su Guancong sedang dalam suasana hati yang bahagia malam ini, dan mengadakan pesta kecil di lobi, dan semua minuman gratis. Ini juga salah satu ciri khas Nanboin, pemiliknya sangat santai dan sering mengadakan berbagai pesta. Setelah sebuah lagu dinyanyikan, terdengar tepuk tangan dan sorakan di tempat kejadian. Su Guancong dengan genit meniupkan ciuman kepada orang-orang di bawah, lalu mengesampingkan gitarnya, dan berkata kepada semua orang, "Siapapun yang ingin bernyanyi bisa datang,
penginapan kami memiliki pembicara terbaik. Tema kami malam ini adalah Ayo pergi dengan santai. Petik 2. Tepuk tangan kembali terdengar di tempat kejadian. Kebanyakan orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang mengejar romansa, dan pesta semacam ini tidak diragukan lagi menjadi favorit orang-orang ini. Su Guancong turun dari panggung, dan segera seseorang melangkah ke atas panggung dan mulai bernyanyi. Su Guancong berjalan ke Stephen Lin dan bertanya, "Bagaimana? Apakah Anda puas dengan makan malam ini?" "Sangat puas." Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, selama kamu menyukainya, ada hadiah lain untukmu," kata Su Guancong, memberi isyarat kepada pelayan di sebelahnya. Pelayan datang membawa sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Su Guancong. "Untukmu." Su Guancong menyerahkan kotak itu kepada Stephen Lin. "Apa ini?" Stephen Lin mengambil kotak itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Rokok khas lokal kita. Saya lihat kamu juga merokok, jadi saya berpikir untuk memberi kamu sebuah kotak. Jangan lihat tampilan rokok ini, yang tidak berbeda dengan rokok yang kamu lihat di jalan. Apa yang ada di dalamnya berbeda dari yang beranggaran besar." Su Guancong tertawa. "Benarkah? Apa yang ditambahkan?" Stephen Lin bertanya. "Cium dan lihat," kata Su Guancong. Stephen Lin membuka kotak itu dan mengeluarkan rokok coklat di dalamnya. Rokok ini terlihat sangat sederhana, bahkan tidak ada puntung rokok, terlihat murni buatan tangan. Stephen Lin meletakkan rokok di bawah hidungnya dan menciumnya, dan menemukan bahwa selain bau tembakau biasa, ada aroma yang berbeda di dalamnya. Aromanya sangat samar, dan Anda tidak bisa menciumnya kecuali Anda menciumnya dengan hati-hati. Namun, wewangian ini memberi orang perasaan yang sangat baik. Setelah Stephen Lin minum anggur, dia merasa sedikit mabuk di benaknya, tetapi begitu aroma ini masuk, kemabukan di benaknya segera menghilang. "Ada aroma," kata Stephen Lin. "Hidungmu cukup bagus." Su Guancong tertawa. Stephen Lin tersenyum, dan mengendus lebih serius. Aroma ini sangat asing baginya, namun entah kenapa, di tengah keanehan tersebut, dia merasa sedikit familiar kembali, seolah-olah dia pernah mencium aroma ini di suatu tempat sebelumnya, dan bisa dipastikan dia menciumnya saat itu. Penciuman harus sangat samar, jika tidak, dia tidak akan dapat mengingat di mana dia menciumnya untuk sementara waktu. "Dari mana aroma ini berasal?" Stephen Lin bertanya. "Ini berisi jamu Cina kami yang sangat langka," kata Su Guancong. "Obat herbal Tiongkok yang langka." "Apa namanya?" Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa China. Penduduk setempat menyebutnya bunga jedah," kata Su Guancong. "Bunga jedah? Aku belum pernah mendengarnya." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Bunga jedah sangat langka, dan hanya tumbuh di beberapa tempat. Mereka matang setiap 3 tahun sekali dan harus dipetik dalam waktu 24 jam setelah jatuh tempo. "Hanya mereka yang tahu di mana tumbuh yang bisa memetiknya," kata Su Guancong. "Kondisi untuk memetik cukup keras," kata Stephen Lin. "Ya, rumput ini dipetik, dikeringkan, digiling, dan ditambahkan ke rokok lokal kita, yang bisa meningkatkan nilai rokok hingga ratusan kali lipat. Sekaligus bisa digunakan untuk obat-obatan. Singkat kata, ini sangat efektif," kata Su Guancong. "Maka hadiah yang kamu berikan padaku terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya." Stephen Lin menyerahkan sekotak rokok kepada Su Guancong. "Ini bukan apa-apa. Dibandingkan dengan bantuanmu ke Nanboin kami, ini adalah hal-hal sepele. Kamu juga beruntung. Petani tembakau tua yang membuat rokok ini baru saja pergi ke gunung untuk memetik bunga jedah beberapa hari yang lalu. Ini yang pertama sekumpulan rokok yang akan dibuat." "Rokok yang keluar," kata Su Guancong. Stephen Lin bukanlah orang yang suka mengobrol dengan orang lain, karena tidak ada gunanya menolak sekali. Dia tidak repot-repot menolak lagi, dan membuang rokok yang diberikan Su Guancong. "Ngomong-ngomong, apa arti jedah dalam bahasa minoritas lokal?" Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu.
Jeda berarti musim gugur yang berwarna-warni. Jenis bunga ini tumbuh di pohon, dan akan jatuh dari pohon saat sudah dewasa. Konon pemandangannya cukup indah, kata Su Guancong. Bunga berwarna-warni dan berjatuhan. Stephen Lin terkejut sesaat, lalu menggumamkan namanya. Mengapa nama ini terdengar familiar? Bunga jatuh berwarna-warni. Bunga jatuh. Bunga sakura yang jatuh. Pikiran Stephen Lin tiba-tiba melintas. Dia ingat di mana dia mencium bau ini sebelumnya. Itu ada di obat rahasia Senong. Setelah obat rahasia Senong diubah menjadi air hari itu, dia meminum airnya dan mencium aroma samar, yang sepertinya adalah baunya. Mungkinkah bunga jedah adalah bunga sakura yang jatuh? Stephen Lin tiba-tiba menjadi bersemangat. Obat rahasia Senong telah memberinya manfaat besar, dan manfaat ini bahkan berlanjut hingga saat ini. Menilai dari situasi saat ini, obat rahasia Senong tidak memberinya efek samping apapun. Artinya, obat rahasia Senong adalah sejenis obat ajaib yang mengembangkan potensi tubuh manusia dan meningkatkan fungsi tubuh manusia. Stephen Lin telah menguasai formula obat rahasia Senong, tetapi dia tidak dapat membuatnya, terutama karena kurangnya dua bahan obat, yaitu Seven God Grace dan Falling Cherry Blossom. Stephen dari 7 Dewa Shaolin telah mendapatkannya terakhir kali di medan perang asing, dan yang hilang sekarang adalah bunga sakura yang berjatuhan. Jika bunga sakura yang jatuh dapat ditemukan, maka obat rahasia Senong dapat segera diproduksi, dan saat ini, bunga yang jatuh berwarna-warni kemungkinan besar adalah bunga sakura yang jatuh, karena telah tercatat dalam buku-buku kuno bahwa aroma bunga sakura yang jatuh sangat menyegarkan. Dan hanya butuh satu sedikit saja bisa menyegarkan pikiran. Ada apa? Su Guancong bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat kegembiraan di wajah Stephen Lin. Di mana petani tembakau tua ini? Apakah dia masih memiliki bunga jedah? Stephen Lin bertanya dengan tergesa-gesa. Seharusnya ada. Banyak bunga jedah tumbuh di pohon. Setiap kali dia harus membuat banyak rokok yang dicampur dengan bunga jedah. Ini adalah gelombang pertama saya. Saya masih harus memiliki lebih banyak lagi, kata Su Guancong. Ada lagi. Mendengar jawaban Su Guancong, Stephen Lin menjadi bersemangat. Bab 693. Tolong bawa aku ke dia segera. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Pergi ke dia, itu tidak realistis. Dia tinggal di pegunungan. Butuh 7 atau 8 jam untuk berkendara ke sana. Jam berapa sekarang? Jika kamu benar-benar ingin pergi, aku akan mengantarmu ke sana besok, kata Su Guancong. Besok, Stephen Lin sedikit mengernyit, dia tidak benar-benar ingin menunggu sampai besok, lagi pula, bunga sakura yang jatuh terlalu penting. Malam ini adalah hari yang langka dan indah, bagaimana kita bisa menghabiskannya di dalam mobil? Su Guancong menepuk bahu Stephen Lin dengan ekspresi ambigu. Stephen Lin juga berpikir demikian, dan meminta penginapan untuk membantu mendekorasi kamar malam ini. Jika tidak berguna, itu akan sia-sia. Kenapa kita tidak pergi di malam hari? Kata Gu Feiyan. Dia tidak tahu mengapa Stephen Lin sangat peduli dengan bunga jedah itu, tetapi dia rela melepaskan rencana malam ini untuk Stephen Lin. Ayo pergi besok, kata Stephen Lin. Jika ada sesuatu yang mendesak, tidak perlu menunggu, kata Gu Feiyan. Jangan khawatir, itu tidak bisa hilang dalam semalam, kan? Stephen Lin tersenyum. Itu benar, saya sudah mengenal petani tembakau tua itu selama lebih dari 10 tahun, dan dia dapat membuat batch setiap 3 tahun, dan tidak ada yang salah selama bertahun-tahun, kata Su Guancong. Tidak apa-apa, Gu Feiyan mengangguk. Ayo, mari minum dan bernyanyi, untuk malam yang begitu indah, kata Su Guancong sambil tersenyum. Suara tawa dan nyanyian datang dari aula penginapan, menyebar ke permukaan air, dan melayang jauh bersama gelombang air. Ketika Stephen Lin dan Gu Feiyan mundur dari aula, sudah tengah malam. Gu Feiyan minum beberapa koktail, tapi untungnya, dia tidak merasa mabuk seperti kemarin.
Stephen Lin secara khusus menyerahkan kartu kamar kepada Gu Feiyan dan meminta Gu Feiyan untuk membuka pintu. Tanpa banyak berpikir, Gu Feiyan membuka pintu kamar. Begitu pintu dibuka, aroma mawar yang samar keluar dari ruangan. Apa yang muncul di depan Gu Feiyan adalah ruangan yang didekorasi dengan hati-hati. Di dinding ruangan, di tanah, kelopak mawar merah terlihat di mana-mana. 2 lilin panjang dinyalakan di dekat dinding ruangan, dan nyala lilin menari-nari sedikit, memandikan seluruh ruangan dalam lingkaran cahaya keemasan yang ambigu. Ada apa? Gu Feiyan bertanya dengan heran saat dia masuk. Selimut di tempat tidur juga ditutupi dengan kelopak mawar merah, dan 2 angsa yang terbuat dari handuk ditempatkan di tengah. Kepala angsa disatukan membentuk bentuk hati. Ini terlalu indah, seru Gu Feiyan. Aku menyiapkan ini untukmu, kata Stephen Lin, memeluk Gu Feiyan dari belakang, menyilangkan tangannya di perut rata Gu Feiyan. Benarkah? Gu Feiyan berbalik dan menghadap Stephen Lin. Sungguh, Stephen Lin mengangguk. Gu Feiyan dengan penuh semangat mengangkat tangannya dan berjalan di sekitar leher Stephen Lin, meletakkan wajahnya di depan Stephen Lin dan berkata, "Siswa Xiaolin, kapan kamu mengenal romansa dengan sangat baik?" Tentu saja aku mengerti masalah ini. Stephen Lin tersenyum. Favoritku adalah mawar. Gu Feiyan memeluk leher Stephen Lin dengan erat, matanya sedikit merah, dan berkata, aku telah bermimpi lebih dari sekali bahwa kita berdua jungkir balik di tempat tidur yang penuh mawar. Hari ini benar-benar datang. Petik 2. Yah, kami belum mulai mencari, jadi tidak dihitung. Stephen Lin menjelaskan. Tidak. Ini sudah dimulai, kata Gu Feiyan, langsung mencium mulut Stephen Lin. Di luar jendela, ombak air terus menghantam pantai, membuat suara berderak. Seringkali, begitu satu gelombang menghantam pantai, gelombang lain menumpuk lagi, dan tumpukan gelombang mendorong gelombang ke pasang tertinggi. Malam memudar. Gu Feiyan berbaring malas di dada keras Stephen Lin. Gu Feiyan, yang mengalami angin dan hujan untuk pertama kalinya, memiliki aura unik wanita dewasa di wajahnya. Salah satu kakinya ditekan ke kaki Stephen Lin, dan dia sangat malas. Malam keterikatan hampir menghabiskan semua kekuatan fisik Gu Feiyan. Stephen Lin melihat keluar jendela, dan matahari di luar jendela sudah terbit. Meskipun ia juga berharap untuk tinggal di tempat tidur lebih lama, namun daya tarik bunga sakura yang jatuh memaksanya untuk bangun saat ini. Kamu tinggal di penginapan, aku pergi sekarang, aku bisa sampai di sana jam 4 sore, dan mencoba untuk kembali sebelum jam 5, sehingga aku bisa kembali ke penginapan sekitar tengah malam. Stephen Lin berkata kepada Gu Feiyan. Gu Feiyan ingin pergi dengan Stephen Lin, tetapi tidak ada cara lain, tulangnya sepertinya melunak, dan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur sama sekali, jadi dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan memberitahu Stephen Lin untuk berhati-hati. Di jalan. Setelah mandi, Stephen Lin mencium Gu Feiyan selamat tinggal dan meninggalkan ruangan. Tidak lama setelah tiba di aula, Su Guancong muncul. Keduanya membuat janji tadi malam untuk pergi pagi ini baru saja. Stephen Lin mengirim pesan kepada Su Guancong dan membuat janji untuk bertemu di lobi. Ayo pergi. Su Guancong tidak ragu sama sekali, dan langsung memanggil Stephen Lin untuk berangkat. Stephen Lin juga lugas, dan keluar dari penginapan bersama Su Guancong. Sebuah Toyota Prado sudah terparkir di pintu masuk penginapan. Mobil ini milik Su Guancong, dan ada tanda Nanboin di atasnya. Jika kita bergiliran mengemudi, kita harus bisa sampai di sana dalam waktu sekitar 6 jam. Terakhir kali saya mengemudi selama lebih dari 7 jam sendirian dan beristirahat lebih dari 1 jam di jalan. Saya terlalu lelah, dan itu saja. Jalan pegunungan, kata Su Guancong. Tidak masalah, haruskah saya duluan atau Anda duluan? Tanya Stephen Lin. Biarkan aku pergi dulu, masuk ke mobil. Kata Su Guancong, membuka pintu mobil dan masuk. Stephen Lin membuka pintu kopilot dan masuk ke dalam mobil, lalu Su Guancong menyalakan mobil dan meninggalkan penginapan.
Keduanya menyusuri jalan pegunungan sampai ke arah petani tembakau tua. Tidak ada kecelakaan di jalan, keduanya membutuhkan waktu lebih dari 6 jam untuk mencapai lokasi di dekat rumah tua petani tembakau, lalu berjalan beberapa saat dan akhirnya sampai di depan pintu rumah tua petani tembakau. Petani tembakau tua tinggal sendirian di pegunungan. Dia mendengar dari Su Guancong bahwa dia tidak pernah menikah dengan seorang istri seumur hidupnya, jadi dia hanya memelihara beberapa anjing sebagai teman siang dan malam. Selain itu, petani tembakau tua hampir tidak memiliki kegiatan sosial. Bahkan bukan ponsel hidup dalam isolasi. Stephen Lin mengulurkan tangan dan menepuk pintu rumah petani tembakau tua itu, tetapi dia tidak mendengar apapun. Mungkin dia keluar, kata Su Guancong. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, jika orang keluar, ada anjing di halaman, jadi harus ada gerakan ketika mereka mengetuk pintu. Petik 2. Mungkin anjing-anjing itu dibawa keluar bersama, Su, kata Guancong. Apakah kamu mencium sesuatu? Stephen Lin bertanya. Apa yang kamu minta? Aku tidak mencium baunya. Su Guancong menggelengkan kepalanya. Baunya seperti darah, kata Stephen Lin sambil mendorong pintu hingga terbuka. Su Guancong terkejut dengan situasi di dalam pintu. Di pekarangan, anjing-anjing yang dibesarkan oleh petani tembakau tua semuanya tergeletak di genangan darah, dengan banyak luka di tubuh mereka. Apa yang terjadi? Chen tua, teriak Su Guancong. Tidak ada yang menjawab. Stephen Lin berjalan maju dengan cepat, melintasi halaman, dan sampai di pintu ruang tamu di lantai pertama. Di ruang tamu, seorang lelaki tua berpakaian preman jatuh tertelungkup dalam genangan darah. Bagian belakang kepala lelaki tua itu benar-benar cekung, dan darah menyembur keluar dari tempat itu. Chen tua, teriak Su Guancong, bergegas ke lelaki tua itu dan berlutut untuk membantunya berdiri. Orang tua yang jatuh ke tanah telah kehilangan vitalitasnya. Stephen Lin berjalan ke arah lelaki tua itu, berlutut dan menyentuh darah di tanah. Meninggal sekitar 5 jam. Penyebab kematian mungkin syok hemoragik yang disebabkan oleh serangan benda tumpul di bagian belakang kepala, kata Stephen Lin dengan wajah serius. Maksudmu dia dihancurkan sampai mati? Tanya Su Guancong. Stephen Lin mengangguk, bangkit dan melihat sekeliling, lalu berjalan ke tempat di mana tangan Old Chen berada. Ada beberapa tembakau yang berserakan di tanah di lokasi itu. Orang macam apa yang begitu kejam? Chen tua tinggal di sini tanpa bersaing dengan dunia. Kebencian macam apa yang membuat orang datang ke sini untuk membunuhnya? Su Guancong bertanya dengan penuh semangat. Seharusnya 2 orang yang melakukan kejahatan itu. Stephen Lin menunjuk ke beberapa jejak kaki yang tidak jelas di tanah dan berkata, 2 orang, apakah itu sudah direncanakan sebelumnya? Tanya Su Guancong. Aku belum tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, lalu berkeliaran di ruang tamu. Ruang tamu ini sangat sederhana, hampir tidak ada apa-apa, dan tidak ada petunjuk lain yang berguna kecuali beberapa jejak kaki di tanah. Stephen Lin mengeluarkan ponselnya untuk memotret jejak kaki, lalu berjalan ke kamar sebelah. Kamar berantakan, papan tempat tidur diangkat, dan semua laci dibuka. Stephen Lin melihat sekeliling ruangan, tetapi tidak menemukan uang tunai. Stephen Lin berjalan keluar ruangan dan bertanya kepada Su Guancong, apakah Lao Chen menerima uang tunai untuk semua yang dia jual? Ya, Su Guancong mengangguk. Tidak ada uang tunai di kamar. Ini mungkin perampokan dan pembunuhan. Ketika Lao Chen diserang, punggungnya membelakangi pihak lain. Ini membuktikan bahwa Lao Chen mengenal pihak lain. Mungkin seorang kenalan yang melakukan kejahatan. Pihak lain sangat kejam. Hal ini terlihat dari mereka setelah membunuh Lao Chen, dia juga membunuh anjing Lao Chen. Stephen Lin secara singkat menganalisis situasi di tempat kejadian dan membuat kesimpulannya sendiri. Pecah dan bunuh. Siapa yang akan merampok orang tua? Tanya Su Guancong. Tembakau yang dijual Lao Chen sangat mahal, dan dia menjual beberapa saat ini.
Pembunuhnya pasti sangat akrab dengannya, jadi dia tahu bahwa Lao Chen akan memiliki banyak uang selama ini, kata Stephen Lin. Desa terdekat berjarak sekitar 5 kilometer dari sini. Di pegunungan yang dalam, itu adalah desa dengan sedikit penduduk setempat. Selain itu, tidak ada orang di sekitar sini, kata Su Guancong. Apakah kamu tahu di mana Lao Chen menyimpan bahan mentah untuk membuat tembakau? Stephen Lin bertanya. Aku tahu itu. Ketika kami masuk, ruangan di sebelah kanan adalah tempat dia bekerja, kata Su Guancong. Stephen Lin berbalik dan berjalan keluar dari pintu masuk utama, lalu pergi ke ruang samping. Pintu kamar terbuka, dan Stephen Lin langsung masuk. Di dalam ruangan, tembakau berserakan di mana-mana, dan terlihat seperti tembakau parut biasa, dan tidak ada tanda-tanda adanya bunga. Melihat adegan ini, Stephen Lin mengerutkan kening. Jelas, bunga jedah telah diambil. Bab 694. Stephen Lin keluar dari ruangan tanpa banyak emosi di wajahnya. Jika dia datang semalam, dia mungkin melihat bunga jedah dan bahkan membelinya, tapi sayangnya dia tidak datang semalam. Tentu saja, Stephen Lin tidak menyesalinya, karena dia dan Gu Feiyan sama-sama menyelesaikan hal yang sangat penting dalam hidup mereka tadi malam. Selain itu, fakta bahwa bunga jedah diambil tidak berarti bahwa Stephen Lin dan bunga jedah tidak memiliki hubungan sama sekali. Menurut Su Guancong, hanya ada satu desa yang jaraknya 5 kilometer, dan tempat itu seharusnya menjadi tempat yang sering dikunjungi Lao Chen. Oleh karena itu, pembunuh yang merampok dan membunuh mungkin adalah teman Lao Chen di tempat itu. Selama dia pergi ke sana untuk menyelidiki, dia harus mendapatkan sesuatu. Bagaimana? Su Guancong bergegas ke Stephen Lin dan bertanya dengan prihatin. Sudah pergi. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata. Semuanya hilang. Mungkinkah pembunuhnya datang ke sini untuk membeli bunga jedah? Su Guancong bertanya dengan curiga. Belum tentu, tapi yang pasti pembunuhan pihak lain pasti demi uang, kata Stephen Lin. Kalau begitu, ayo panggil polisi. Kata Su Guancong. Baiklah, kamu panggil polisi dulu, bagaimana dengan ini, kamu tunggu polisi di sini, aku akan pergi ke desa terdekat untuk melihat. Kata Stephen Lin. Apakah kamu pergi sendiri? Tanya Su Guancong. Yah, beritahu aku lokasinya. Stephen Lin mengangguk. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi sendiri. Desa itu milik orang-orang Shaomin. Mereka umumnya cukup xenofobia, dan Anda akan dengan mudah diperas oleh mereka jika Anda pergi ke sana, kata Su Guancong. Apakah akan diperas? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, kadang-kadang ada orang di tempat itu yang pergi berbelanja dan membawa uang bersama mereka. Jika tidak ada orang lokal yang memimpin kita orang luar akan menjadi sasaran pemerasan. Mungkin Anda tidak sengaja menginjak rumput, dan mereka akan melakukannya jika mereka dapat meminta Anda beberapa ratus dolar. Mereka mengatakan itu ditanam oleh mereka, dan mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang dari desa itu. Su Guancong menjelaskan. Tidak apa-apa, saya hanya perlu berhati-hati. Anda menunggu di sini untuk polisi dan melindungi tempat kejadian, kata Stephen Lin. Hei, jangan dengarkan saranku. Sangat tidak nyaman pergi ke tempat itu sendirian. Mari kita tunggu polisi menangani masalah ini, kata Su Guancong. Saya hanya akan melihat-lihat dan bertanya kepada penduduk setempat apakah mereka memiliki bunga jedah, kata Stephen Lin. Oke kalau begitu. Melihat bahwa tidak ada cara untuk meyakinkan Stephen Lin, Su Guancong hanya bisa menunjuk ke arah tertentu dan berkata, pergilah ke barat sepanjang jalan yang baru saja kita masuki, dan kamu akan menemukan pertigaan jalan kamu ke kiri, ingat, jalan bercabang ke kiri, dan kamu bisa langsung ke desa Mobley. Petik 2. Apakah nama desa itu Mobley? Tanya Stephen Lin. Yah, orang-orang di desa itu sangat tangguh. Ketika kamu sampai di sana, cobalah untuk tidak menonjolkan diri. Aku akan menunggu polisi di sini. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, segera hubungi aku.
Kata Guancong. Oke, kata Stephen Lin, berbalik dan pergi. Sepanjang jalan ke barat, Stephen Lin sangat cepat. Perjalanan 5 kilometer selesai dalam 10 menit. Saat ini, yang muncul di depannya adalah sebuah desa kuno yang penuh dengan gaya orang-orang minoritas. Di pintu masuk desa terdapat gapura besar yang terbuat dari bambu. Seluruh desa dibangun di tengah gunung, dikelilingi pegunungan. Jika gerbang ditutup pada malam hari, seluruh desa akan terputus dari dunia luar, dan binatang buas di luar tidak akan bisa masuk. Orang tidak bisa keluar. Ada beberapa anak muda mengobrol di pintu masuk desa. Melihat Stephen Lin masuk, anak muda ini saling memandang, lalu berjalan menuju Stephen Lin. Biaya masuk, 30 yuan. Salah satu pria berkuncir menghalangi jalan Stephen Lin, dan mengulurkan tangan untuk meminta uang kepada Stephen Lin. Ini bukan tempat yang indah, berapa biaya masuk yang kamu inginkan? Stephen Lin bertanya. Jalan yang kamu lalui dibangun oleh desa kami, dan gerbangnya dibangun oleh desa kami. Jika kamu berjalan di jalan dan melewati gerbang, kamu harus membayar. Kata lelaki berkepang itu. Kalau begitu aku berjemur di bawah sinar matahari, haruskah aku memberimu lebih banyak uang? Stephen Lin bertanya. Kalau begitu, jika kamu bersedia memberikannya, kami tidak akan mengambilnya, kata lelaki berkepang itu dengan bercanda. Stephen Lin mencibir dan berkata, jika kamu menginginkan uang, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin berjalan lurus ke depan. Siapa yang kamu panggil anjing? Pria yang dikepang itu meraung marah, lalu mengangkat kakinya dan menendang Stephen Lin. Stephen Lin meraih kaki pria yang dikepang dengan satu tangan, mengayunkannya ke samping, dan melemparkannya terbang. Beberapa orang di sekitar melihat saudara mereka dibuang, meraung marah dan bergegas menuju Stephen Lin. Namun, seperti pria yang dikepang sebelumnya, beberapa orang ini dengan mudah diterbangkan oleh Stephen Lin. Sekelompok orang jatuh ke tanah dan meratap, menarik perhatian banyak orang. Jika kamu ingin balas dendam, temukan aku di tengah desa, kata Stephen Lin, berjalan lurus ke depan. Ketika dia datang ke desa, Stephen Lin tidak melihat sekeliling, tetapi langsung berjalan ke tengah desa. Penduduk desa di jalan memandang Stephen Lin dengan rasa ingin tahu. Orang luar tidak diterima di tempat mereka. Kebanyakan orang yang datang ke sini setiap tahun adalah beberapa pedagang bahan obat, tetapi ketika pedagang bahan obat datang, mereka akan selalu ditemani oleh penduduk setempat. Stephen Lin berjalan cepat, tidak menyisakan waktu bagi mereka yang ingin memerasnya, dan tiba di pusat desa dalam sekejap mata. Pusat desa adalah taman bermain, dan ada sekolah dasar di samping taman bermain, tapi sepertinya hanya ada sedikit orang di kelas. Stephen Lin berdiri di tengah taman bermain dan melihat sekeliling. Ada banyak orang di sekitar yang melihat dia. Stephen Lin sedikit tersenyum dan berteriak, terima obat-obatan herbal Tiongkok yang berharga, semakin berharga semakin baik, harganya terserah Anda. Begitu, suara itu keluar dari mulutnya, suara itu menyebar dengan cepat ke segala arah. Begitu kata-kata ini masuk ke telinga orang, semua orang langsung heboh. Kalau sekedar ngumpulin bahan obat ya boleh saja, kuncinya terserah harga terserah kamu yang sedikit mengasyikan. Banyak orang dengan cepat mengambil obat-obatan herbal China yang berharga yang telah mereka kumpulkan, keluar dari rumah mereka, dan bergegas ke taman bermain. Beberapa orang buru-buru menelepon kerabat dan teman mereka, memberitahu mereka bahwa seorang pengusaha besar telah datang ke taman bermain, dan meminta mereka untuk datang dan melihat-lihat. Melihat orang-orang di sekitarnya yang mendekatinya, Stephen Lin tersenyum dan duduk di atas batu di sampingnya. Hei, orang luar, apakah kamu mau klematis emasku? Benar-benar liar. Seorang lelaki tua berusia 60-an bertanya sambil membuka kantong plastik di tangannya di depan Stephen Lin. Stephen Lin meliriknya dan berkata, kamu bisa membuat penawaran. Petik 2. 10.000. Pria tua itu bertanya ragu-ragu. Setuju, pembayaran WeChat,
kata Stephen Lin. Itu kesepakatannya. Orang tua dan orang-orang di sekitarnya semua ketakutan dengan keterus-terangan Stephen Lin. Di masa lalu, para pedagang yang datang ke toko akan menawar begitu keras, tetapi orang yang datang hari ini bahkan tidak membayar kembali harga ini jauh lebih baik dari pengusaha sebelumnya. Oke, pria tua itu mengangguk berulang kali, lalu mengeluarkan ponselnya. Stephen Lin mengeluarkan ponselnya untuk memindai kode QR untuk mentransfer uang, dan seluruh proses berlangsung kurang dari setengah menit. Orang tua itu menerima 10.000 yuan, menyerahkan klematis emas kepada Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi dengan gembira. Ketika orang-orang di sekitar melihat bahwa Stephen Lin membeli barang-barang dengan sangat sederhana, mereka tidak akan menunggu. Mereka semua mengeluarkan obat-obatan herbal China yang berharga yang telah mereka kumpulkan. Stephen Lin sama seperti sebelumnya, harga selalu ditawarkan oleh pihak lain, dan dia tidak pernah membalas harganya. Beberapa orang menawarkan harga yang lebih tinggi, tetapi Stephen Lin tetap menerima harganya. Saat ini, berita bahwa pedagang bahan obat yang dermawan sedang mengumpulkan bahan obat dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Semua orang tahu bahwa pedagang bahan obat ini tidak pernah menawar harga dan akan menerima apa yang dia miliki. Pada saat ini, orang-orang di seluruh desa terkejut, dan semua orang lari ke pusat desa dengan bahan obat China yang berharga. Kerumunan dengan cepat mengepung Stephen Lin. Stephen Lin dikelilingi oleh berbagai macam tas, termasuk kantong plastik, kantong kertas, dan tas kulit ular. Pada saat ini, sekelompok anak muda bergegas dari samping. Ada banyak anak muda dalam grup ini, pasti ada 10 atau 20, dan ada beberapa orang paruh baya selain mereka. "Minggir!" teriak seorang pemuda berkuncir. Pria ini adalah pria jalinan yang baru saja dipukuli oleh Stephen Lin, dan dia tampaknya telah meminta penyelamatan saat ini, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Melihat orang-orang ini, penduduk desa menjauh ketakutan. Penduduk desa ini juga berani memeras orang luar sesekali, dan mereka tidak berani menghalangi jalan mereka di hadapan para pengganggu di desa mereka. Sekelompok orang ini bergegas ke kerumunan dengan agresif, mendorong beberapa penduduk desa yang lebih lambat untuk menghindar. Setelah beberapa saat, orang-orang ini mendatangi Stephen Lin dan mengepung Stephen Lin. "Akang, ini orang yang memukuli kita." Pria berkepang itu menunjuk ke arah Stephen Lin dan berkata dengan penuh semangat. "Kamu nak, pukul temanku." Pria bernama Akang menatap Stephen Lin dengan kejam dan bertanya. "Mereka menghalangi jalan saya, jadi saya membersihkan mereka. Itu tidak dihitung sebagai memukuli orang," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Kamu sangat berani." Akang mengulurkan tangannya dan meraih keras Stephen Lin dan berkata, "Mereka semua adalah saudaraku. Jika kamu mengalahkan mereka, kamu akan menyimpan uang atau tubuhmu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi desa kami. Saya hanya seorang pengusaha yang datang untuk membeli bahan obat, jadi tidak perlu untuk ini," kata Stephen Lin tak berdaya. "Kalau begitu jangan pukul kami sekarang. Setelah memukul kami, apakah kamu masih ingin pergi tanpa cedera?" teriak pria berkepang itu dengan bersemangat. "Aku tidak peduli seberapa kuat kamu di luar, di desa ini, aku memiliki keputusan akhir, bahkan jika itu naga, kamu harus melilit untukku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu," kata Akang dengan kejam. Stephen Lin tersenyum, dan hendak berbicara ketika suara rendah datang dari samping. "Akang, apa yang kamu lakukan? Lepaskan tamu terhormat kita." Bab 695. Suara yang tiba-tiba muncul sangat tebal dan mantap, dan semua orang mengikuti suara itu, hanya untuk melihat seorang pria berusia 50-an atau 60-an memimpin beberapa orang berjalan dari samping. Kepala penduduk desa di sekitarnya menyapa pria itu satu persatu. Yang disebut kepala desa berarti kepala desa, orang yang paling dihormati di seluruh desa. "Abah!" Akang berteriak ketika dia melihat kepala desa. "Akang, lepaskan tanganmu,
Ini tamu terhormat dari desa kita. Desak kepala desa. Tamumu, tamu yang brengsek, dia mengalahkan kakakku. Akang berkata dengan bersemangat. Aku membiarkanmu pergi, kata kepala desa dengan wajahnya menjadi gelap. Akang menggertakkan giginya dan harus melepaskan tangannya. Kepala desa berjalan ke arah Stephen Lin dan mengulurkan tangannya. Halo, tamu, saya adalah kepala desa ini, dan nama saya Ayundao. Kepala itu memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Namaku Lindsay. Stephen Lin dengan santai mengarang nama palsu untuk dirinya sendiri. Saya mendengar dari penduduk desa bahwa Anda membeli jamu Cina dalam jumlah besar di sini, dan harga yang Anda berikan sangat bagus. Di sini, saya berterima kasih atas nama seluruh desa, kata Ayundao sambil tersenyum. Saya juga kebetulan memiliki bos besar di luar yang sangat membutuhkan sejumlah obat herbal Tiongkok yang berharga. Saya baru saja mendengar bahwa banyak orang di desa Anda menyembunyikan hal-hal baik, jadi datang ke sini untuk mencoba keberuntungan Anda. Bos, jika Anda memiliki bahasa Mandarin yang berharga obat herbal, kamu bisa membelinya. Aku ingin sebanyak yang aku mau, tentu saja, kuncinya adalah menjadi berharga, semakin berharga semakin baik. Kata Stephen Lin. Tentu saja aku punya milikku. Aku sudah meminta seseorang untuk mengambilnya, dan aku akan segera mengirimkannya. Kata Ayundao. Apakah kamu mengumpulkan jamu Cina yang berharga? Akon bertanya dengan cemberut. Ya. Stephen Lin mengangguk, dan berkata, semakin berharga semakin baik, jika langka di pasaran, atau bahkan tidak tersedia, maka harganya akan lebih tinggi. Prinsip saya adalah, Anda bertanya harganya, saya membayarnya tagihan. Nada yang sangat besar, apakah kamu pikir kamu orang kaya? Kata pria berkepang itu dengan nada menghina. Saya tidak berani menjadi kaya, masih ada puluhan juta prestise, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Puluhan juta, siapa yang kamu takuti? Jangan pikir aku tidak tahu berapa puluh juta itu, kata pria berkepang itu. Stephen Lin tidak berbicara omong kosong, mengambil prestise, mengklik perubahan, dan kemudian menyerahkan bagian depan telepon ke pria yang dikepang. Pria yang dikepang memiliki penglihatan yang baik, dan dia melihat perubahan 8 angka dalam sekejap. Kali ini, pria berkepang itu tercengang, dan Akang serta yang lainnya di sampingnya juga tercengang. Bagi penduduk desa seperti mereka, apalagi puluhan juta, mereka belum pernah melihat jutaan, hanya dengan melihat deretan angka yang panjang membuat mereka merasa terpesona. Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa uang ini adalah anggaran saya untuk mengumpulkan jamu. Hanya ada barang bagus yang tidak mampu Anda beli, dan tidak ada yang tidak bisa saya beli. Stephen Lin berkata dengan bangga. Tuan Lin ini benar-benar orang kaya, kata Ayundao sambil tersenyum. Ide kecil. Stephen Lin mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Akang, yang berada di samping, tidak bisa duduk diam saat ini. Dia bertanya pada Stephen Lin, apakah kamu mengumpulkan semua jenis jamu Tiongkok? Semakin berharga semakin baik, Stephen Lin bertanya. Aku punya sedikit, kata Akang. Kalau begitu ambillah dan biarkan aku melihatnya, dan aku akan membelinya jika aku bisa, kata Stephen Lin. Oke, Akon mengangguk. Akang, laki-laki ini memukuli kita. Laki-laki berkepang di samping berkata dengan tergesa-gesa ketika melihat bosnya akan menjual sesuatu kepada laki-laki yang memukulinya. Itu tidak menyakitimu, bukan? Jangan memengaruhi uangku, kata Akang, berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, jamu Cina yang dikumpulkan oleh Ayundao diantar lebih dulu. Ayundao layak menjadi pemimpin, dan dia memiliki semua jenis obat herbal Tiongkok yang berharga, yang sangat berharga. Stephen Lin dengan hati-hati melihat obat-obatan herbal China di Ayundao, dan setelah penyelidikan yang cermat, dia menemukan bahwa tidak ada bunga jedah. Namun, Stephen Lin masih membeli semua obat herbal Tiongkok ini, menghabiskan total lebih dari 500.000 yuan. Ini membuat Ayundao sangat senang,
barang-barang ini awalnya dijual seharga 3 hingga 400 ribu, tetapi Lindsay benar-benar bodoh dengan banyak uang, jadi dia memberinya 1 hingga 200 ribu penuh. Tidak lama kemudian, Akang juga mendatangi Stephen Lin dengan tas besar dari kulit ular. Ini semua obat herbal Tiongkok yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun, tunjukkan padaku, kata Akang, dan menyerahkan tas kulit ular itu kepada Stephen Lin. Stephen Lin membuka tas kulit ular yang berisi beberapa tas kecil, masing-masing berisi beberapa jamu Cina. Katakan padaku apa yang terjadi, kata Stephen Lin. Oke, ini Dendrobium candidum, ini. Petik 2. Akang memberitahu Stephen Lin nama-nama obat herbal China di dalam tas kulit ular. Stephen Lin mendengarkan dengan seksama, tetapi dia tidak mendengar kata Jidahua. Ini semua hal yang baik, apakah kamu menerimanya? Akang bertanya setelah perkenalan. Ambil. Stephen Lin mengangguk. Berapa? Tanya Akon. Bicaralah, kata Stephen Lin. Ini, 300 ribu. Akang bertanya ragu-ragu. Kesepakatan. Stephen Lin mengangguk di tempat tanpa ragu-ragu. Sikap lugas seperti itu membuat Akang menyesal, dan dia akan meminta harga yang lebih tinggi jika dia mengetahuinya lebih awal. Namun, harga ini sebenarnya adalah harga premium yang sangat besar, barang-barangnya paling banyak bernilai lebih dari 100 ribu hingga 200 ribu yuan, dan menjualnya seharga 300 ribu yuan sudah merupakan keuntungan besar. Stephen Lin menghasilkan uang dengan murah hati, dan kemudian mengambil barang-barang itu. Tuan Lin, setelah Anda selesai berkemas, jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke rumah saya dan makan ringan. Ayunduo mengirim undangan ke Stephen Lin. Ini sangat memalukan. Stephen Lin tersenyum. Kamu telah memberikan begitu banyak pendapatan kepada penduduk desa kami. Saya harus berterima kasih atas nama penduduk desa kami. Penduduk desa kami relatif tangguh, dan mereka semua berkarakter lugas. Kami akan memperlakukan siapapun yang memperlakukan kami dengan baik, kata Ayundao. Kalau begitu, lebih baik menghormati daripada patuh. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Ayunduo tersenyum, mengucapkan selamat tinggal pada Stephen Lin, dan pergi lebih dulu. Akang, yang mengambil uang itu, tidak peduli saudaranya dipukuli oleh Stephen Lin saat ini, dan dia meninggalkan taman bermain bersama yang lain. Adapun pria yang dikepang, melihat tindakan dermawan Stephen Lin, dia tidak akan membalas dendam pada Stephen Lin, jadi dia berlari kembali ke rumahnya dan menjual semua bahan obat Tiongkok yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun kepada Stephen Lin. Stephen Lin juga murah hati dan memberinya harga yang sangat bagus. Akuisisi jamu Tiongkok berlangsung selama 1 jam. Di penghujung hari, Stephen Lin menerima telepon dari Su Guancong. Su Guancong memberitahu Stephen Lin bahwa polisi telah tiba di tempat kejadian perkara dan saat ini sedang menyelidiki. Ingat, jangan sebutkan aku ke polisi, lalu beritahu polisi bahwa pembunuhnya mungkin ada di desa Mobley. Stephen Lin memperingatkan. Mengapa? Su Guancong bertanya. Dengarkan saja aku. Itu saja untuk saat ini. Stephen Lin berkata, dan menutup telepon. Saat ini, tidak banyak orang di taman bermain, hampir semua barang diambil oleh Stephen Lin, dan ada berbagai tas yang ditumpuk seperti bukit di belakang Stephen Lin. Hal-hal ini menelan biaya jutaan Stephen Lin, tetapi Stephen Lin masih tidak melihat bayangan bunga jedah. Dari sudut pandang Stephen Lin, dia berpura-pura menjadi tiran lokal yang membeli obat-obatan herbal China. Jika pembunuhnya benar-benar berasal dari desa ini, dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk menguangkan bunga jedah. Sekarang bunga jedah tidak muncul, itu berarti pembunuhnya bukan dari desa, atau pembunuhnya lebih berhati-hati dan tidak ingin orang tahu bahwa dia memiliki bunga jedah, jadi dia tidak muncul di taman bermain. Stephen Lin berjanji kepada Ayundao untuk mengunjungi rumah mereka, untuk menciptakan kesempatan bagi pembunuh yang mungkin masih mengamati untuk menghubunginya secara pribadi. Jika ini gagal menarik si pembunuh, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa si pembunuh bukan dari desa. Itu bukan kabar baik bagi Stephen Lin.
Jika pembunuhnya bukan dari desa, akan sulit baginya untuk menemukan jedah di antara kerumunan orang banyak. Di bawah pimpinan bawahan Ayundo, Stephen Lin datang ke rumah Ayunduro. Rumah Ayundao terletak di pinggir desa, rumahnya sangat besar, yang merupakan ciri khas rumah minoritas. Ada halaman luas di depan pintu rumah, tempat ayam dan bebek dipelihara, dan di dalamnya ada bangunan kayu 3 lantai. Ayunduo menunggu dengan antusias di depan pintu. Setelah melihat Stephen Lin muncul, Ayunduo membuka tangannya dan memeluk Stephen Lin, lalu membawa Stephen Lin ke lantai 3. Lantai 3 adalah lantai berlubang dengan ventilasi di semua sisi. Duduk di dalamnya seolah-olah ada kipas angin yang terpasang di segala arah, sangat keren. Ayunduo menyajikan makanan yang sangat mewah di lantai 3. Tuan Lin, silakan duduk. Ayunduo mempersilakan. Stephen Lin mengangguk dan duduk di meja. Ayunduo dan putranya Akang juga duduk, dan ada 3 orang yang duduk di meja itu. Di mana keluargamu? Mengapa kamu tidak datang ke meja? Tanya Stephen Lin. Wanita tidak boleh duduk di atas meja saat tamu datang, ini kebiasaan kami di sini. Jelas Ayundao. Jadi begitu. Sepertinya wanita tidak memiliki status tinggi di sini, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Wanita hanyalah alat untuk melahirkan, status apa yang mereka miliki. Ayunduo menggelengkan kepalanya, lalu mengambil kendi dan menuangkan segelas anggur untuk Stephen Lin. Tuan Lin, ini anggur buah lokal kami yang dibuat sendiri. Anda tidak dapat membelinya di luar. Anda dapat mencobanya, kata Ayunduo. Baik, Stephen Lin mengangguk, mengambil anggur buah dan menyesapnya. Ada aroma buah di pintu masuk, konsentrasi alkoholnya tidak tinggi, dan rasanya sangat enak. Anggur yang enak, kata Stephen Lin. Itu pasti. Ayunduo tersenyum dan berkata, Tuan Lin, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Petik 2. Tolong beritahu saya, kata Stephen Lin. Saya ingin tahu kapan Anda akan datang ke desa kami untuk mengumpulkan bahan obat, Tuan Lin. Tanya Ayunduo. Ini mungkin lama. Setelah saya mengumpulkan cukup kali ini, saya tidak berencana mengumpulkannya untuk saat ini, kata Stephen Lin. Oh ya, sumber herbal di sekitar desa kami masih sangat kaya. Jika ingin terus membeli, saya bisa meminta penduduk desa di desa kami untuk mencari lebih banyak lagi, kata Ayundo. Tidak perlu, itu sudah cukup untuk saat ini. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, ayo, minum, dan makan. Ayundao mengambil gelas anggur dan menyentuh Stephen Lin. Ayo. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.